Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi di channel Raider Manhwa. Kali ini Mimin akan melanjutkan sebuah komik yang berjudul Sang Iblis Pemakan Jiwa. Dan apabila kalian masih bingung dengan alur ceritanya, kalian bisa cek deskripsi atau langsung saja menuju playlist yang ada di halaman channel ini untuk memulainya dari part 1. Tanpa basa-basi lebih jauh, mari kita masuk di part 16. Cerita dimulai, terlihat pertarungan sengit antara penjaga Taesan dan juga pasukan Zhongli telah berjalan dengan begitu sengit. Di saat itu, Soyun telah berhasil mengalahkan dua orang sekaligus hanya dengan satu kali tebasan saja. Kemudian, ia pun melemparkan pandangannya ke arah lain karena ia menyadari kalau Kyungwon telah bertarung dengan semangat yang membara. Memang benar adanya, di saat itu Kyungwon langsung melepaskan hasrat bertarungnya dengan membunuh semua musuh yang masuk ke dalam jangkauan serangannya. Namun ketika ia sedang lengah, terlihat salah satu dari pasukan musuh langsung melompat ke arahnya dan bersiap untuk menebaskan bilah pedangnya. Melihat pergerakan orang itu, Kyungwon langsung memiringkan tubuhnya ke arah belakang untuk menghindari sebuah tebasan yang tertuju ke lehernya. Namun setelah menghindari serangan itu, tubuhnya langsung kehilangan keseimbangan. Akan tetapi, ia sangatlah terkejut ketika melihat Soyun yang menahan tubuhnya dari arah belakang agar ia tidak terjatuh ke atas lantai. Lalu Soyun pun melemparkan pandangannya kepada Kyungwon yang mengisyaratkan kalau ia harus bersiap untuk melakukan serangan balik. Kemudian dengan sangat kuat ia pun langsung mendorong tubuh Kyungwon sehingga membuatnya langsung terlempar ke arah depan. Karena Kyungwon menyadari kalau itu adalah sebuah kesempatan untuk melakukan serangan balik, ia pun langsung mengayunkan bilah pedangnya untuk membunuh salah satu dari pasukan Zhongli. Lalu tepat di belakangnya, terlihat Soyun langsung membunuh seorang musuh yang mencoba untuk menusuk Kyungwon dari arah belakang. Tidak membutuhkan waktu yang lama, akhirnya mereka berdua telah berhasil membunuh semua pasukan elit yang dikirim oleh keluarga Zhongli yang bertujuan untuk menangkap Taesan. Kemudian mereka berdua langsung melemparkan pandangan mereka ke arah depan karena Monwon masih berdiri tepat di hadapan mereka berdua. Pada sisi yang lain, setelah melihat semua pasukannya yang telah tewas, Monwon berkata, "Entah kenapa orang-orang ini sama sekali tidak berguna. Mereka begitu lemah sampai-sampai mereka tidak mampu untuk melawan kedua bocah ini." Setelah mengatakan itu, secara perlahan ia pun langsung mengambil sebuah senjata yang ia selipkan di balik lengan bajunya. Ternyata itu adalah sebuah belati yang menjadi senjata andalannya, entah itu pertarungan jarak dekat ataupun jarak jauh. Lalu Monwon berkata, "Saat ini aku sama sekali tidak memiliki pilihan lain selain mengotori kedua tanganku hanya untuk membunuh kalian semua." Terlihat Kyungwon dan juga Soyun sangatlah terkejut. Mereka tidak menyangka kalau Monwon akan bertarung hanya dengan menggunakan sebuah belati. Namun tanpa mereka sadari, meskipun Monwon hanya menggunakan sebuah senjata yang sekecil itu, akan tetapi ia sama sekali tidak ragu untuk menyerang mereka secara bersamaan. Melihat pergerakan Monwon yang datang menyerang mereka, tanpa pikir panjang mereka berdua langsung menghunuskan pedang mereka ke arah depan untuk memblokir serangan itu. Tetapi mereka berdua langsung terdiam ketika melihat Monwon yang menghindari pedang mereka dengan cara berpindah ke arah samping. Sontak mereka berdua sangatlah terkejut karena mereka menyadari kalau serangan yang menggunakan sebuah belati dengan jarak yang sedekat itu sudah pasti akan sangat mematikan. Sambil tertawa dan bersiap untuk menusukkan belatinya, Monwon berkata, "Meskipun kalian memiliki sebuah kombinasi yang cukup bagus, namun tetap saja kalau kalian begitu polos." Terlihat Kyungwon dan juga Soyun langsung menggunakan pedang mereka masing-masing dan berusaha sebisa mungkin untuk menghalau semua tusukan yang dilancarkan oleh Monwon. Akan tetapi tetap saja usaha mereka untuk memblokir semua serangan itu hanyalah sia-sia karena Monwon telah berhasil memberikan sebuah luka yang cukup dalam tepat di wajah mereka masing-masing. Setelah melompat ke belakang untuk mengambil jarak dari Monwon, Kyungwon bergumam, "Yang aku rasakan kemampuan level kami sangatlah jauh, bahkan kami berdua sangat kesulitan untuk bisa mengalahkannya." Lalu Monwon berkata, "Jujur saja aku mengakui kalau kalian lumayan bagus, namun hanya dengan kemampuan yang seperti itu kalian berdua sama sekali tidak akan bisa untuk mengalahkan seorang elder. Kalian berdua telah bergerak secara bersama-sama untuk memblokir seranganku yang seakan-akan kalau kalian adalah satu badan yang saling melengkapi dan juga melindungi satu sama lain. Dan itu sangat sempurna untuk melakukan sebuah serangan yang tersusun." Sambil mengangkat belatinya ke arah atas, Monwon kembali berkata, "Meskipun kalian sangat berbakat, akan tetapi bagi seorang elder dikalahkan dengan orang yang seperti kalian adalah sebuah aib bagi klan kami. Jadi aku akan membunuh kalian semua sekarang juga."
Namun tiba-tiba saja tanpa mereka sadari, sebuah ledakan yang begitu dahsyat telah terjadi tepat di belakangnya. Bahkan saking kuatnya ledakan itu, sampai-sampai semua benda yang terkena ledakan itu telah hancur berkeping-keping. Di saat itu, Kyungwon dan juga Soyun hanya bisa terdiam. Mereka bertanya-tanya siapa sebenarnya yang meledakkan tempat itu. Ternyata di balik kepulan debu dari ledakan itu, terlihat Tae-san telah berjalan secara perlahan untuk menuju ke arah mereka. Kemudian ia pun langsung melemparkan tatapannya kepada Monwon yang seakan-akan kalau dia akan melahapnya. Melihat kedatangan Tae-san, Monwon berkata, "Jadi, apakah kau yang bernama Byok Tae-san, seorang putra dari keluarga tembok emas? Awalnya aku berpikir kalau kau hanyalah sebuah ranting yang sebentar lagi akan mati. Apakah mungkin kalau kau telah menyembunyikan kekuatanmu?" Dengan santainya Tae-san berkata, "Apa yang kau maksud dengan menyembunyikan kekuatanku? Bukankah kau sendiri hanya ingin melihat sesuatu yang ingin kau lihat?" Di saat itu, Monwon mencoba untuk menyembunyikan kedua tangannya di balik baju besarnya. Ia berkata, "Sebenarnya aku sama sekali tidak ada niatan untuk membunuh seorang anak muda sepertimu karena aku hanya ingin berbicara kepadamu." Mendengar perkataan Monwon, terlihat Tae-san hanya tersenyum karena ia mengetahui kalau Monwon akan melancarkan sebuah serangan kepadanya. Memang benar adanya, di saat itu Monwon langsung mengambil 4 buah belatinya yang ia selipkan di balik baju besarnya itu. Monwon berkata, "Meskipun awalnya aku tidak ingin, namun setelah aku melihatmu, entah kenapa naluriku mengatakan kalau aku harus membunuhmu." Setelah mengatakan itu, ia pun langsung melemparkan semua belatinya ke arah Tae-san. Di saat itu, ia berpikir kalau Tae-san sama sekali tidak akan bisa untuk menghindari belatinya karena ia telah melemparnya dengan menggunakan kekuatan tenaga dalam. Namun usahanya untuk membunuh Tae-san hanyalah sia-sia karena tidak ada satupun dari belatinya yang mampu melukai tubuh Tae-san. Pada sisi yang lain, Hwayun begitu panik ketika keempat belati itu telah tertancap tepat di atas kepalanya. Ia berpikir jika saja ia tidak menundukkan kepalanya, maka bisa dipastikan kalau kepalanya akan pecah. Terlihat Monwon begitu bingung ketika mendengar Tae-san yang berkata, "Kau mengatakan kalau kau sebenarnya tidak ingin membunuhku. Bukankah hal itu telah menunjukkan kalau kau memiliki sebuah tekad yang begitu lemah?" Setelah mengatakan itu, Tae-san pun berjalan secara perlahan untuk menuju ke arah Monwon. Namun meskipun gerakannya sangatlah sederhana, akan tetapi siapapun yang melihatnya pastinya merasakan kalau itu adalah pergerakan yang seperti kilat. Kemudian Tae-san berkata, "Aku tahu kalau kau sama sekali tidak akan menjawabnya meskipun aku bertanya kepadamu secara langsung. Jadi aku akan memakan semua jiwamu dan mengambil semua informasi yang kau miliki saat ini." Sontak Monwon sangatlah terkejut. Ia bergumam, "Sejak dari kapan orang ini telah berdiri tepat di sampingku, sedangkan yang aku lihat sebelumnya dia berdiri sekitar 10 meter di hadapanku." Seketika itu juga ia pun langsung berteriak dengan sangat keras. Matanya terbelalak ketika Tae-san yang memakan jiwanya secara perlahan. Bahkan saking kerasnya teriakan Monwon sampai-sampai suaranya telah bergema di tempat itu sehingga menarik perhatian semua orang. Setelah berhasil mengalahkan semua pasukan Zhongli, terlihat Hwayun langsung keluar dari persembunyiannya. Melihat kedatangan sang tabib, Kyungwon berkata, "Aku tidak menyangka kalau kau telah berhasil menghindari sebuah serangan yang dilancarkan oleh seorang elder." Dengan bangganya Hwayun berkata, "Tentu saja aku bisa menghindarinya. Lagi pula jika aku yang terluka, maka siapa yang akan merawat kalian?" Lalu ia pun mengajak Tae-san untuk pergi meninggalkan tempat itu. Hwayun mengatakan kalau mereka akan mengakhiri situasinya sekarang juga. Tanpa pikir panjang, Tae-san bersama yang lainnya langsung pergi meninggalkan ruangan itu untuk menuju sebuah tempat yang tidak jauh dari rumah itu. Beberapa saat kemudian, mereka pun telah sampai pada sebuah bangunan yang berada pada bagian belakang rumah bordil. Di saat itu, Tae-san langsung membunuh semua orang yang mencoba untuk menyerangnya. Kemudian Tae-san berkata, "Bukankah kau mengatakan kalau warrior yang mereka miliki sangatlah kuat? Lantas mengapa mereka langsung mati meskipun aku memukulnya dengan begitu lemah?" Sambil mempersilahkan kepada Tae-san, Hwayun berkata, "Kita tidak usah membahas para warrior yang baru saja kau kalahkan, karena orang yang akan kita urus telah berdiam di lantai paling atas." Tepat di belakangnya, terlihat Soyun begitu heran. Ia bertanya-tanya siapa sebenarnya seseorang yang mereka cari. Mendengar pertanyaan itu, Hwayun hanya tersenyum. Lalu ia pun mengatakan kalau orang yang mereka cari adalah dalang di balik semua itu. Sesampainya di dalam ruangannya, mereka pun telah disambut oleh seorang wanita anggun yang telah menunggu kedatangan Tae-san sejak terjadinya sebuah pertarungan melawan pasukan Zhongli.
Taisan berkata, apakah kau adalah orangnya? Jangan sampai kau mengatakan kalau pavilion bunga putih sama sekali tidak ada hubungannya atas semua ini. Wanita itu berkata, mana mungkin aku mengelak akan hal itu karena aku masih menghargai dengan nyawaku sendiri. Kemudian Taisan pun bertanya kepada wanita itu mengapa ia masih bersikap tenang meskipun nyawanya dalam situasi yang berbahaya. Sambil tersenyum wanita itu berkata, aku sangat yakin kalau aku akan berguna jika kau tidak membunuhku. Mendengar perkataan wanita itu, Taisan pun kembali berkata, jika memang seperti itu, maka kau harus menjawab semua pertanyaan yang akan aku tanyakan kepadamu. Katakan kepadaku siapa sebenarnya di balik semua ini. Namun yang aku pertanyakan bukanlah aliansi Golden Heavenly, akan tetapi para bajingan yang berada di balik mereka. Terlihat wanita itu tidak langsung menjawabnya karena ia tidak menyangka kalau Taisan telah mengetahui situasi yang sebenarnya. Kemudian wanita itu berkata, aku sama sekali tidak mengetahui identitas mereka yang sebenarnya karena mereka telah bertindak sambil menyembunyikan diri mereka dengan sangat sempurna. Namun aku telah mengetahui seseorang yang mengirim sebuah pesan kepada aliansi Golden Heavenly dan dia adalah Bong Muok. Sontak Hwayun sangatlah terkejut. Ia berkata, apakah yang kau maksud adalah Bong Muok, seseorang yang dipanggil sebagai pedang bulan kegelapan? Yang aku tahu dia adalah seseorang yang cukup terkenal karena dia telah membunuh salah satu dari 100 master bela diri terbaik di masa kini, yaitu Sang Jenderal Benteng Api. Akan tetapi sejauh yang aku tahu selama ini kalau Bong Muok sudah mati. Meskipun aku sama sekali tidak pernah menyaksikan secara langsung tentang kematiannya, namun aku mendapatkan sebuah kabar tentang orang-orang yang menyaksikan kematiannya secara langsung. Mendengar perkataan Hwayun, wanita itu berkata, aku yakin kalau itu hanyalah kebohongan karena aku sudah melihat orang itu dengan kedua mataku. Taisan pun berkata, jika kau begitu yakin kalau dia masih hidup, apakah kau berani untuk mempertaruhkan nyawamu kepada ucapanmu? Saat mendengar wanita itu yang berani mempertaruhkan nyawanya, Taisan kembali berkata, jika memang kau berani, maka mulai dari sekarang kalau ini adalah tanggung jawabmu. Jadi berikan kepadaku segala sesuatu yang berkaitan dengan aliansi Golden Heavenly dan juga Bong Muok. Wanita itu berkata, tetapi aku ragu kalau aku tidak bisa memberikan sebuah informasi yang sangat penting kepadamu karena mereka tidak akan pernah membiarkan hal ini akan terjadi begitu saja. Sambil tersenyum, Taisan berkata, mengapa kau mengatakan sesuatu yang seperti itu? Bukankah sejak dari awal kalau kau sama sekali tidak memihak kepada mereka karena kau hanyalah seseorang yang disewa oleh aliansi Golden Heavenly? Terlihat wanita itu sangatlah terkejut ketika mendengar Taisan yang mengetahui identitasnya yang sebenarnya, yaitu seseorang yang berasal dari Sekte Hao. Sambil berpaling meninggalkannya, Taisan kembali berkata, yang aku lihat kalau tindakanmu telah menunjukkan dengan jelas siapa dirimu yang sebenarnya. Tetapi kau adalah seorang pemain yang begitu buruk bagi seseorang yang berasal dari Sekte Hao. Namun aku sangat percaya, sudah pasti kalau kau akan melakukannya dengan sebaik mungkin. Melihat Taisan yang berpaling, Hwayun berkata, wahai tuan muda, apakah kita akan pergi begitu saja tanpa melakukan apapun kepada wanita ini? Taisan pun berkata, jika dia ingin pergi, maka biarkan saja dia lari. Lagi pula kalau itu akan menjadi akhir dari kehidupannya. Namun sebelum aku pergi, ada sebuah informasi yang ingin aku sampaikan kepadamu. Saat ini aku mengetahui di mana letaknya catatan rahasia yang disebut sebagai langkah bayangan. Sontak wanita itu kembali terkejut, matanya langsung berbinar. Ia bergumam, langkah bayangan itu adalah sebuah teknik gerakan khusus yang hanya diwariskan oleh Sekte Hao. Akan tetapi teknik itu telah menghilang begitu saja dengan seiring berjalannya waktu. Bahkan orang luar sekalipun sama sekali tidak mengetahui tentang adanya teknik itu. Jadi bagaimana mungkin orang ini bisa mengetahuinya? Sambil berlutut kepada Taisan, wanita itu berkata, wahai tuan muda, aku berjanji kalau aku akan melaksanakan perintahmu dengan segala kemampuan yang aku miliki agar kau tidak merasa kecewa. Cerita berpindah pada sebuah tempat yang sama sekali belum diketahui. Namun tempat itu telah terselimuti oleh kabut putih yang membuatnya menjadi sangat tersembunyi. Kemudian terlihat seorang lelaki paruh baya telah berjalan di tempat itu untuk bertemu dengan seseorang yang ada di sana. Ternyata lelaki paruh baya itu adalah Bong Muok, seseorang yang menjadi kaki tangan untuk menyampaikan sebuah pesan kepada aliansi Golden Heavenly. Dan di ujung tempat itu terlihat seorang lelaki berambut putih dan juga bermata merah telah menyambut kedatangan Bong Muok. Sesampainya di hadapan orang itu, Bong Muok berkata,
Aku datang ke tempat ini karena aku ingin melaporkan telah terjadi sesuatu pada wilayah Wuhan. Dengan santainya orang itu menanyakan kepada Bong Muok apa yang terjadi kepada Wuhan. Bong Muok kembali berkata, keluarga Zhongli dan juga pavilion bunga putih yang membantu aliansi Golden Heavenly telah dimusnahkan hanya dalam satu malam oleh sesuatu dari kekuatan luar. Mendengar laporan Bong Muok, orang itu berkata, kau melaporkan masalah itu kepadaku, sedangkan kau sama sekali belum mengetahui siapa seseorang di balik kejadian itu. Tepat di sampingnya, seorang bocah bermata merah berkata, bagaimana kau akan mengatasi situasi ini? Apakah kau yakin kalau kau akan bisa untuk mempertahankan posisimu sebagai sang pewaris keluarga kita apabila situasinya seperti ini? Pada sisi yang lain, salah satu dari mereka berkata, kau tidak boleh meremehkan wilayah Wuhan karena itu adalah tempat untuk menjadi sebuah pondasi dari rencana kita. Kemudian orang itu berkata, rencana ini telah menunggu selama berabad-abad untuk dilaksanakan. Jadi kita sama sekali tidak boleh untuk melakukan sebuah kesalahan meskipun hanya sedikit. Dan sebentar lagi keluarga Nameless akan muncul ke dunia sebagai sebuah klan yang menguasai dunia ini. Oke semua, cukup sampai di sini dulu pembahasan alur cerita kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.